Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas mengenai soal PTS semester ganjil kemarin ya, karena skornya itu masih banyak yang kurang dari KKM. Nah, memang soal PTS PKWU kemarin itu bentuknya itu adalah soal AKM ya. Jadi untuk asesmen kompetensi minimum atau nanti di kelas 11 kalian mengikuti ANBK. Oke, disimak baik-baik ya. Ya, ya, kita mulai. Nomor pertama itu indikator atau keterampilan ilmiah yang harus kalian kuasai yaitu mengidentifikasi pertanyaan yang diselidiki dalam suatu kajian ilmiah ya. Nah, oke. Nah, Ibu memberikan artikel begitu ya dengan judul Tren Usaha Makanan Rumahan Meningkat Drastis Saat Pandemi dari kompas.com. Nah, di sini sudah dipaparkan bahwa usaha makanan sering menjadi bisnis utama atau sampingan pada masa pandemi untuk menambah pundi uang. Survei Snapchat tentang tren masakan rumahan tersebut survei Snapchat tentang tren masakan rumahan menyebut sebanyak 63% responden berencana untuk memulai bisnis makanan mereka sendiri. Tercatat 12 bulan terakhir, data Google Trend menunjukkan pencarian terkait ide bisnis rumahan meningkat sebanyak lebih dari 300%. Sementara pencarian terkait ide bisnis makanan meningkat hingga 250%. Selama 20 hari kampanye Mulai Bareng Beko digelar, puluhan pengusaha makanan rumahan di area Jabodetabek berpartisipasi dan berbagi cerita terkait usaha yang mereka geluti. Arlisa Ardiani, Marketing Manager PT Beko Appliance Indonesia. Menariknya, para pengusaha ini bukan hanya fokus dalam menghadirkan produk makanan yang nikmat, tapi juga mengutamakan kualitas dan bahan makanan yang sehat. Dan seterusnya, itu kalian bisa akses juga, ini linknya Ibu berikan. Nah, pertanyaannya adalah, nih, berdasarkan artikel tersebut, pilihlah pertanyaan yang paling tepat untuk selanjutnya diselidiki. Ini merupakan bentuk dari rumusan masalah. Jadi, soal nomor 1 ini juga melatih kalian untuk selanjutnya kalian nanti bersiap-siap dalam karya tulis ilmiah yang biasanya kita lakukan di kelas 12 atau berguna juga untuk project based learning ya. Jadi pembelajaran PJBL ya. Itu kan harus ada rumusan masalahnya. Nah, manakah rumusan masalah yang tepat atau pertanyaan yang selanjutnya dapat diselidiki? Apakah A. Beko sebagai merek peralatan rumah tangga dapat option A. Apakah Beko sebagai merek peralatan rumah tangga dapat membantu pengusaha kuliner? Nah, itu kan tidak perlu diselidiki karena sudah ada di bacaan ini ya. Tuh, bahwa Beko ini sudah bisa membantu ya. Nah, merek peralatan rumah tangga Beko menggagas kampanye ya. Kemudian membantu meningkatkan jangkauan dan kecakapan pengusaha makanan. Nah, itu kan sudah disebutkan ya. Lalu yang B, mengapa PT Beko Appliance mengadakan kampanye Mulai Bareng Beko? Nah, ini juga sudah ada. Jadi, menariknya ya para pengusaha katanya mereka itu mengenalkan produk makanan juga mengenai kualitasnya kan di sini sudah ada. Kemudian juga menggagas kampanye itu ya untuk tadi meningkatkan jangkauan dan kecakapan pengusaha makanan. Kemudian berbagi cerita juga terkait usaha yang dirintis ini. Lalu untuk option C, bagaimana cerita puluhan pengusaha kuliner rintisan di Jabodetabek terkait usaha mereka? Nah, di sini kan puluhan pengusaha berbagi cerita terkait usaha yang mereka rintis dan telah mencapai tahap final, mulai keunikan produk, kendala ya, sampai pada
produk beko yang dapat membantu usaha mereka. Tuh, berarti tidak perlu diselidiki lagi. Siapa saja yang ikut berpartisipasi dalam kampanye Mulai Bareng Beko? Nah, di sini juga sudah ada kan tuh. Jadi ada 3 influencer kuliner, Chef William Gozali, kemudian kulinaris, storyteller Ade Putri Paramadita, kemudian top 10 Master Chef Indonesia ya. Lalu yang kelima, option E, bagaimana usaha makanan bisa menjadi bisnis utama atau sampingan pada masa pandemi. Nah, ini kunci dari pertanyaan nomor 1 atau jawaban dari nomor 1 ya. Jadi ini yang akan diselidiki, bagaimana sih usaha pengusaha tersebut akhirnya bisa menjadi bisnis utama atau sampingan di masa pandemi ini ya, itu. Lalu untuk nomor 2, itu kalian diminta untuk menyebutkan dan menerapkan pengetahuan ilmiah secara tepat ya. Nah, di sini ada artikel lagi tentang sukses bisnis ikan dan pesawat. Menteri Susi pernah hidup di truk. Nah, ya. Oke, dan dari WE Online Jakarta, Susi Pujiasti, wanita kelahiran Pangandaran 15 Januari 1965, adalah putri seorang peternak dan penjual hewan potong seperti sapi dan kerbau. Dari sapi dan kerbau yang didistribusikan antar provinsi itulah penghasilan orang tua Susi berasal. Namun siapa sangka Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Kerja Presiden Jokowi ini adalah remaja yang putus sekolah ketika duduk di bangku kelas 2 SMA. Susi memutuskan berhenti sekolah lantaran asik dengan kesibukannya menjalankan bisnis pakaian dan bed cover. Menurut Susi, kala itu sekolah hanya membuang waktu dan tidak menghasilkan. Setelah Susi berhenti sekolah, semangat Susi Pujiastuti untuk berbisnis tetap tinggi. Karena hidup di lingkungan nelayan, wanita ini pun mengambil keputusan untuk mulai menekuni bisnis jual beli ikan. Dengan modal yang dimilikinya dan berjualan perikanan hanya sekitar 750.000, Susi pun memulai bisnis sendiri. Susi pun membeli ikan di daerah pelelangan ikan dan menjual hasil tengkulaknya tersebut pada beberapa restoran. Namun tidak semua restoran mempercayai ikan yang dijualnya saat awal merintis, tetapi karena konsistensinya dalam menawarkan dan memilih ikan berkualitas tinggi, maka akhirnya cukup banyak restoran yang menjadi konsumennya. Oke, bisa dibaca selanjutnya, kemudian Ibu juga sudah berikan ya, ini linknya. Nah, berdasarkan artikel tersebut, maka karakter dan sikap kewirausahaan yang tampak dari Ibu Susi yaitu apakah A, percaya diri, kepemimpinan, berani mengambil resiko. Nah, ataukah B, percaya diri, kepemimpinan berorientasi kepada hasil, ataukah C, kepemimpinan sabar berorientasi kepada masa depan, kemudian D, berani mengambil resiko, orientasi hasil dan percaya diri, atau E, berani mengambil resiko, orientasi hasil dan kepemimpinan. Oke. Nah, jadi jawabannya itu adalah D, berani mengambil resiko ya. Itu terlihat nih ya ketika dia di kalimat ini nih, walaupun restorannya itu belum mempercayai ikan yang dijual, tetapi karena konsistensinya dalam menawarkan dan memilih ikan, nah berarti kan dia terus menawarkan begitu ya, berani mengambil resiko, kemudian berorientasi hasil karena apa sih? Dia itu ingin mendapatkan nanti hasilnya itu untuk mendapatkan keuntungan kan. Nah, apalagi didukung. Nah, di sini dia harus sabar menunggu hingga tahun 2005 tuh ya, dana tersebut cair. Ya, berarti kan pada tahun 2000 nih, pada tahun 2000 mengajukan pinjaman, cairnya di 2005, nunggu 5 tahun. Nah, berarti kan ini juga berorientasi hasil begitu ya, sehingga dia berhasil ya pembangunan landasan udara di Pangandaran serta 2 unit pesawat Cessna. Nah, itu kan. Terus nah, dia juga percaya diri karena ya dia terus menawarkan bisnisnya, kemudian
namanya tuh dari dia membuat keputusan kan dari SMA, akhirnya dia berjualan pakaian, bed cover, sampai ke akhirnya beralih ke usaha ikan. Nah, kenapa bukan misalkan yang A ya, yang A percaya dirinya betul, berani mengambil resikonya betul, tapi dia tidak terlihat untuk kepemimpinan karena di sini tidak menceritakan bagaimana dia memimpin usahanya, kemudian dengan anak buahnya begitu. Di sini kan tidak terlihat ya, tidak disampaikan, berarti bukan kepemimpinan itu sifatnya atau karakter dari kewirausahaannya itu. Lalu kenapa bukan sabar? Ya karena sabar itu tidak disebutkan dalam salah satu karakter kewirausahaan. Sebenarnya sabar itu lebih pada sifat individu ya, kita gitu, untuk menerima keadaan, kemudian untuk berusaha bangkit, tetap positif. Nah gitu. Jadi untuk karakter kewirausahaan itu kan sudah Ibu jelaskan pada video yang terdahulu ya, video sebelumnya kan, antara lain ada orientasi hasil, mengambil resiko, percaya diri begitu ya, ada berorientasi ke masa depan. Oke, kita lanjutkan soal yang ketiga. Yang ketiga, kalian diminta untuk mampu mengevaluasi argumen dan bukti ilmiah dari berbagai sumber, dari internet, koran, jurnal. Nah, berarti mana yang merupakan argumen atau bukti ilmiah ya. Nah, di sini Ibu ambil dari artikel ini dari kaltim.litbang.pertanian.go.id bahwa bahan pangan terdiri dari 4 komponen utama, yaitu karbohidrat, protein, lemak, air, dan turunan-turunannya. Selain itu, bahan pangan juga tersusun dari komponen anorganik dalam bentuk mineral dan komponen organik lainnya dalam jumlah yang relatif kecil, seperti vitamin, enzim, emulsifier, asam, oksidan, pigmen, dan komponen-komponen cita rasa atau flavor. Jumlah komponen-komponen tersebut berbeda-beda pada masing-masing bahan pangan, tergantung pada susunan, kekerasan atau tekstur, cita rasa, warna, dan nilai makanannya. Semua bahan pangan dalam keadaan alamiah akan mengalami kerusakan atau pembusukan. Makanan berbeda dalam hal kualitasnya, ada yang tahan lama, ada yang hanya terbatas pada waktu tertentu saja. Nah, berdasarkan mudahnya terjadi kerusakan, makanan dapat diklasifikasikan ke dalam 3 golongan, yaitu makanan yang tidak mudah rusak, makanan yang agak mudah rusak, dan makanan yang mudah rusak. Ya, jadi tidak mudah rusak, agak mudah rusak, dan mudah rusak. Lalu ada tabel nih, umur simpan beberapa bahan pangan. Contoh nih, daging segar 1 sampai 2 hari, nah pada 70 derajat Fahrenheit atau 21,11 derajat Celcius ya. Ada ikan segar, unggas, dan lain sebagainya sampai biji-bijian kering. Berdasarkan data pada tabel tersebut, faktor yang paling mempengaruhi umur simpan bahan pangan yaitu, jadi coba kalian evaluasi nih bukti-bukti ilmiahnya ya. Apa sih yang menyebabkan atau apa sih faktor yang mempengaruhi umur simpan nih ya. Jadi dari tabel ini, kenapa daging segar gitu ya bisa 1 sampai 2 hari, tapi buah-buahan segar 1 sampai 7 hari. Daging dan ikan kering nih ya, ikan asin atau asam bisa 360 hari atau lebih, berarti bisa 1 tahun ya lebih. Kemudian buah-buahan kering juga sama. Nah, berarti kan perbedaannya dari bentuknya, yaitu ada yang kering, ada yang segar begitu ya. Berarti dikeringkan atau tidak. Nah, berarti dari petunjuk tersebut ya, kita bisa ambil jawaban yang benarnya adalah kadar air. Berarti kan kalau kering berarti kadar airnya sedikit. Sementara kalau yang masih segar dan lain sebagainya ya, kayak daging gitu ya, kemudian unggas ya, nah itu sayuran, daun, itu masih mengandung air yang lebih banyak. Jadi jawabannya bukan aktivitas mikroba terutama bakteri, aktivitas enzim dari bahan pangan, atau suhunya sama loh ya. Nih, dia pada 70 derajat Fahrenheit atau 21,11 derajat Celcius. Kemudian udara termasuk oksigen. Nah, di sini juga tidak disebutkan kan. Nah, itu. Oke, jadi
eh, memang pada soal AKM ini kalian harus jeli ya, membaca dengan teliti, literasinya ditingkatkan, kemudian diambil mana yang poin-poin yang penting dan apa sih jawaban dari pertanyaan tersebut. Lalu, nah, untuk nomor 4 ya, kalian diminta untuk mampu menyebutkan dan menerapkan pengetahuan ilmiah secara tepat. Jadi, kalian sudah punya dasar teorinya seperti Ibu sampaikan di video sebelumnya, kemudian kalian menerapkan teori tersebut pada pertanyaan berikut ini ya. Ada sebuah foto mengenai truk pengangkut susu terguling di Nagrek tuh ya. Imbas remblong di Jawa Barat, ini truk pengangkut susu mengalami kecelakaan saat melaju di turunan Jalan Cagak menuju arah Garut tuh ya. Ini penampakan truk yang mengalami kecelakaan imbas remblong. Nah, kalau kita lihat tuh ya, berupa kontainer truknya begitu. Kemudian di sini ada dus-dus ya, ada dus susu ya, susu kemasan begitu ya. Lalu terlihat ini rusak. Nah, maka berdasarkan gambar tersebut, jenis kemasan yang terlihat pada gambar termasuk pada, ingat, ada 3 jenis kemasan, ada primer, sekunder, tersier. Nah, kalian harus sudah mampu mengetahui primer itu kemasan yang langsung ya, berhubungan dengan produk. Kemudian kalau yang sekunder itu bisa terdiri dari beberapa kemasan primer. Nah, sementara yang tersier itu adalah kemasan besar yang biasanya digunakan dalam proses transportasi atau pengiriman. Nah, ini kan ada truk kontainernya, berarti ini adalah kemasan tersier. Sementara dus-dus ini, susu yang karton begini ya, itu adalah kemasan sekunder ya. Nah, kalau kemasan primer itu adalah kemasan satuannya untuk susu. Kemudian misalkan gula pasir dikemas dalam plastik ya, ukuran 250 gram ya, 1/4, 1 kilo. Nah, itu disebutnya kemasan primer. Atau kalau kalian beli makanan gitu ya, bubur, nasi goreng, kemudian dipak dalam dus, dalam wadah langsung untuk tempat makannya. Nah, itu juga disebut kemasan primer. Jadi kuncinya adalah sekunder dan tersier. Sayang sekali masih banyak yang salah dalam menjawab soal ini. Artinya apa? Kalian lupa terhadap ini pengetahuan ya. Jadi kalian tidak bisa menerapkan pengetahuan yang sudah kalian dapatkan untuk menjawab soal tersebut ya. Tuh, soal terakhir yaitu diminta untuk mengevaluasi kembali argumen dan bukti dari berbagai sumber ya. Nah, sekarang Ibu berikan sumbernya adalah ada berupa foto begitu ya. Ini Ibu dapatkan dari google.com. Kemudian di sini terlihat ya, ada tabel perbedaan susu cair UHT, susu bubuk, susu sterilisasi, dan susu pasteurisasi ya. Ini juga sudah Ibu sampaikan pada materi pengolahan bahan makanan awet, bahan makanan dari nabati dan hewani ya, pada video sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa pemaparan mengenai suhu pemanasan, durasi pemanasan, jumlah bakteri, nilai gizi dalam susu, dan penanganan produknya ya. Nah, ini terlihat ya, kalau susu cair UHT ya, itu hanya 2-4 detik tapi suhunya 137-140 derajat Celcius. Kemudian jumlah bakterinya semua hilang. Nah, ternyata kalau di susu sterilisasi, bakteri perusak susu dan bakteri merugikan tubuh hilang. Nah, kemudian kalau di susu pasteurisasi, bakteri merugikan tubuh hilang, bakteri perusak susu dilumpuhkan sementara tuh ya. Jadi coba dibaca dengan sebaik-baiknya. Nah, maka berdasarkan data pada tabel tersebut, pernyataan yang tidak tepat ya. Coba, ini kan kuncinya susu pasteurisasi kurang bagus karena pemanasan tidak mencapai 100 derajat Celcius ya. Itu kuncinya. Tapi kita analisis dulu mulai dari option E, kenapa dia bukan kunci atau salah begitu. Setelah pemanasan semua bakteri hilang pada susu sterilisasi. Mana? Susu sterilisasi, jumlah bakteri. Bakteri perusak susu dan bakteri merugikan tubuh hilang, tapi tidak disebutkan semua bakteri hilang. Yang bakteri hilang, semua bakteri hilang itu terdapat pada susu cair UHT dan susu bubuk. Berarti option E itu salah.
Yang D, ada nutrisi yang hilang pada susu bubuk akibat pemanasan. Mana susu bubuk? Nah, susu bubuk, kemudian nilai gizinya. Perlu penambahan vitamin dan mineral pengganti sebagai pengganti nutrisi yang hilang. Betul kan? Jadi ada nutrisi yang hilang, berarti betul. Sementara kita cari option yang salah, yang tidak tepat ya. Nah, gitu. Oke. Bentar. Bentar. Berarti susu sterilisasi ini walaupun tadi tidak disebutkan semua bakterinya hilang, tapi kan di sini bakteri perusak susu, kemudian bakteri merugikan tubuh hilang. Jadi dianggapnya yaitu semua bakterinya hilang. Jadi itu bisa jadi tepat begitu ya. Nah, terus yang C, penyimpanan di suhu ruangan membuat susu pasteurisasi mudah rusak. Di suhu ruangan susu pasteurisasi mudah rusak. Nah, kan di sini kan penanganan produknya harus disimpan di lemari es dan bertahan 14 hari. Nah, berarti kalau di lemari es suhunya kan lebih rendah daripada suhu ruangan. Jadi kalau penyimpanan di suhu ruangan, susu pasteurisasi mudah rusak. Iya benar ya. Dia tidak mampu bertahan 14 hari kalau di suhu ruangan. Berarti akan lebih mudah rusak dibandingkan kalau disimpan di lemari es. Kemudian yang B, masih terdapat bakteri di dalam susu pasteurisasi. Benar, karena di sini kan bakteri perusak susu dilumpuhkan sementara. Yang A, susu pasteurisasi kurang bagus karena pemanasan tidak mencapai 100 derajat Celcius. Nah, memang susu pasteurisasi ini tidak dipanaskan hingga 100 derajat Celcius, benar, hanya 72 derajat Celcius. Tapi apakah disebutnya kurang bagus? Nah, lihat dari nilai gizi dalam susu, kandungan gizi masih lengkap. Berarti itu tidak sesuai, tidak tepat. Jika dibandingkan dengan tadi yang E ya, maka kunci jawabannya tetap A yang paling tepatnya ya, karena di situ memang tidak disebutkan kurang bagus, bahkan nilai gizinya itu masih lengkap ya. Kalau yang E ya, itu masih disebut pernyataan yang benar karena semua bakteri hilang merujuk pada bakteri perusak susu dan bakteri yang merugikan tubuh. Oke, sampai sini dulu ya anak-anakku. Semoga selanjutnya kemampuan literasi kalian makin meningkat, numerasinya juga ya tadi yang untuk berhubungan dengan angka-angka begitu ya, dengan hitungan juga semakin baik. Tapi intinya dalam soal PTS PKWU ini sebenarnya kemampuan analisis kalian berhubungan dengan literasi artikel begitu ya, lalu membaca data pada tabel itu harus lebih baik lagi ya. Itu saja, sampai sini dulu. Terima kasih, tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.